Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang kita bisa merealisasikan pertemuan perkuliahan hukum lembaga pembiayaan yang seharusnya kita lakukan di minggu depan, minggu ke-14. Kemarin kita kuliah minggu ke-13, hari ini kita kuliah minggu ke-14 untuk Kamis tanggal 9, seharusnya Kamis tanggal 19 Mei. Hari ini kita laksanakan pada hari ini, kata kita mengejar agar semua substansi sudah bisa kita realisasikan dan besok semoga saja kita bisa ke substansi selanjutnya. Alhamdulillah hari ini saya lihat partisipan kita sudah 37 ya, 37. Nah, ini nanti akan saya screenshot yang hadir partisipannya berapa orang. Nah, hari ini kita melanjutkan, kalau kemarin kita sudah bicara tentang anjak piutang atau peralihan piutang dari kreditur kepada perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang pembelian piutang ya. Nah, kalau kemarin objeknya itu adalah piutang karena yang diperjanjikan di dalam perjanjian lembaga pembiayaan oleh lembaga pembiayaan dan klien itu objeknya adalah piutang ya. Oleh karena itu maka kemarin sudah kita bahas bahwa yang dialihkan yang menjadi objek dari jenis peralihan hutang atau anjak piutang itu adalah piutangnya. Nah, mirip dengan itu juga lembaga pembiayaan konsumen yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau lembaga pembiayaan dengan model anjak piutang, ya seperti yang kita bahas kemarin, itu lembaga pembiayaannya membeli piutang-piutang atau tagihan-tagihan yang dimiliki oleh para kreditur. Nah, kalau di dalam lembaga pembiayaan konsumen, atau kita sering menyingkatnya menjadi LPK, ini objeknya ialah barang-barang yang diperlukan oleh para konsumen. Ya, jadi kalau kita mau membeli barang, kemudian kita tidak punya banyak uang untuk membeli barang, tapi kita kepengen terhadap sesuatu barang, maka kita bisa melalui jalur pembiayaan konsumen. Ya, kita bisa meminta barang kepada supplier, kepada penjual yang memang menyiapkan barang-barang yang siap dijual dan siap untuk ditransaksikan dengan model pembiayaan. Ya, jadi misalnya kita mau memiliki TV, memiliki kulkas, memiliki barang-barang kebutuhan konsumen itu ialah sejumlah barang bergerak yang memang dibutuhkan oleh konsumen untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti setelah kita selesai kegiatan kuliah ini, Anda harus sudah bisa membedakan antar satu dengan yang lainnya dilihat dari segi subjek, objek, dan mekanismenya. Itu yang paling penting ya, sehingga itu outputnya itu Anda bisa membeda-bedakan. Bisa membeda-bedakan kalau jenis ini apa objeknya. Ada objek yang penyertaan modal, itu namanya apa? Ada objek yang penyediaan barang modal, itu namanya apa? Ada objeknya yaitu piutang-piutang. Nah, itu namanya apa? Nah, ini sekarang yang hari ini objeknya ialah barang-barang kebutuhan konsumen. Kita tahu kebutuhan konsumen itu banyak sekali ya. Dan itu biasanya barang-barangnya yang tidak terlalu mahal lah, kayak TV, kulkas, atau barang-barang elektronik lainnya.
Ya, itu biasanya itu. Nah, itulah yang biasa digunakan oleh para konsumen yang ingin membeli barang dengan cara angsuran dan melibatkan pihak lembaga pembiayaan. Ya, bisa saja kredit konsumen ini bisa saja dilakukan dengan pihak bank. Ya, jadi kredit konsumen ini bisa saja menggunakan atau mengakses fasilitas dari bank. Cuman kembali lagi, berkali-kali saya sampaikan, tidak semua kita mempunyai akses untuk menjalin hubungan hutang piutang dengan pihak bank karena persyaratan yang diminta itu biasanya lebih ketat. Nah, oleh karena itu, kalau itu tidak bisa diperoleh, maka konsumen, kita-kita ini semua kan konsumen ya, tinggal kita butuh atau tidak. Nah, kadang-kadang konsumen ini salahnya ada, bukan lagi kepada kebutuhan, tetapi pada keinginan. Ya, sudah punya satu TV, itu adanya di ruang tamu, di kamar kan harus ada. Padahal itu sebetulnya nggak butuh, di kamar kan mau tidur, bukan mau nonton TV gitu ya. Kulkas ada di dapur, tapi di ruang tengah, di ruang makan kok nggak ada. Lah, kulkas kan untuk menyimpan barang supaya awet. Ya, tidak perlu ada di setiap ruangan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai konsumen, kita ya termasuk saya, itu biasanya kurang cermat ya. Kurang cermat sehingga dalam membeli barang-barang itu tidak lagi berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Nah, kalau sudah berdasarkan keinginan, nah inilah yang menumbuh suburkan perusahaan-perusahaan yang menyiapkan barang, supplier-supplier yang menyiapkan barang, yang juga dia membuka kesempatan bagi para konsumen untuk mencicil, membayarnya gitu. Ya, ini biasanya ibu-ibu nih suka sekali mencicil barang gitu ya. Tapi kalau saya, mohon maaf saja, saya termasuk yang nggak suka ya. Jadi kalau saya punya uang untuk membeli ya saya beli saja kontan semampunya saya. Kalau tidak kuat membeli barang itu ya udah saya diam gitu. Jadi tidak ada orang berprinsip kalau nggak utang katanya hidupnya nggak berpikir. Sehingga dari mulai sepatu, tas, baju sampai apalagi kendaraan itu semua senangnya ambil hutang gitu. Nah, alhamdulillah kalau saya sih nggak seperti itu. Jadi hidupnya ya nyaman-nyaman aja. Apa yang kita punya ya itu yang kita pakai. Kita nggak pusing dengan harus mencari-cari barang yang sebetulnya tidak kita perlukan gitu ya. Tidak kita butuhkan. Jadi kebutuhan dengan keinginan itu harus kita pisahkan. Nah, di dalam saya minta untuk Anda on cam lah ya. Saya seperti ngomong sendiri ini kalau saya lihat ini banyak sekali yang kameranya disembunyikan, nggak ada orangnya. Saya nggak lanjut lah kalau nggak ini nggak pada muncul. Ngapain gue muncul sendiri seolah-olah kok saya yang punya kepentingan banget ini. Ini ya, ini nggak muncul ini udah. Kalau nggak saya selesaikan saja nggak usah gitu. Nanti aja pas jam kuliah saja lah. Kalau memang Anda nggak siap atau Anda nggak mau gitu kuliah di jam ini. Kalau Anda siap dan mau, kita sudah sepakat ya Anda ya siap juga gitu. Ya, itu yang saya katakan kita berkali-kali mari saling menghargai gitu. Jadi tidak usahlah kita ditegur terus atau dosen yang ngomong terus seolah-olah dosennya yang gila hormat, enggak seperti itu. Ya, tata tertib perkuliahan itu ya memang Anda harus hadir. Udah bagus Anda hadirnya dari rumah cuman suruh on cam aja gitu ya. Itu tertib akademiknya seperti itu, bukan maunya Bu Kinkin. Memang tertib akademik kita tuh yang namanya kuliah tuh Anda harus hadir secara fisik. Ya, hadir secara fisik. Nanti semester depan kita harus semua itu hadir secara fisik. Tidak bisa tidak itu. Insya Allah kalau si penyakit itu nggak muncul lagi, saya berdoa tidak muncul lagi karena kita sudah segera ingin hidup yang normal seperti biasa ya. Ya, kasihan anak-anak sekolah kalau ini begini terus gitu. Kalau Anda yang sudah mahasiswa mungkin malah enak gitu. Dari rumah tanpa harus susah payah, tanpa harus bayar kos. Tahu nilai udah keluar A, B, A, B, A, B gitu.
Toto lulus jadi sarjana, walaupun saya nggak jamin apakah sarjananya sarjana-sarjanaan atau memang menguasai materi gitu. Nah, jadi sekali lagi sesuai dengan peraturan akademik kita dan juga sudah saya sampaikan sejak awal perkuliahan bahwa syarat untuk mengikuti perkuliahan online itu adalah juga sama seperti offline, yaitu hadir secara fisik. Ya. Jadi kalau kita hadirnya online ya fisiknya saya lihat dari adanya Anda di kamera. Kalau Anda tidak ada di kamera ya udah saya anggap tidak hadir saja. Ini Raffi Muhammad enggak ada. Kemudian siapa lagi nih? Cuman ada gambar rumah nih, siapa nih? Cornel. Siapa ini? Nah, ini ya. Ini kalau Anda enggak mau hadir ya enggak apa-apa juga. Kayak semalam ada juga yang izin Bu, saya besok ada mata kuliah lain. Ya terserah enggak gue jawab. Gue kan minta kesepakatan 9.30, minta jam 8, minta 9.30, yes oke, sudah saya 9.30 karena kebetulan saya memang tidak ada mengajar ya di jam ini. Sebetulnya jam 8 tadinya saya ada HPSA tapi sedang bergantian dengan Pak Harsa. Ya karena itu saya bisa gitu. Nah, kalau satu saja yang nggak bisa terus membatalkan semua kita ya nggak bisa lah gitu. Jadi silakan ya, saya tidak berkali-kali menegur Anda, nanti waktunya terbuang lagi. Silakan hadir, silakan on cam, silakan menyimak, silakan bertanya kalau yang tidak jelas. Nah itulah aktivitas kita. Ya, ini ada yang masih muter-muter juga. Connectingnya belum connect. Nah, ya. Jadi kalau yang sudah connect ya udah silakan dibuka kameranya supaya kita komunikasinya enak. Anda bukan menonton saya saja, tapi kita berkomunikasi lah ya. Saling menatap, saling melihat itu kan namanya berkomunikasi. Tapi kalau satu ngoceh, terus yang lain nggak kelihatan gambarnya lah, gua nggak tahu lu tidur, berak, apa makan, apa di sana nggak tahu saya. Tuh ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, satu lagi materi lembaga pembiayaan nih yang akan kita jelaskan hari ini ialah lembaga pembiayaan konsumen atau sering kita singkat dengan LPK. Namanya saja pembiayaan konsumen. Artinya, lembaga pembiayaan ini bergerak untuk membiayai para konsumen. Berbeda dengan SGU yang dibiayai ialah perusahaan. Karena kalau SGU itu menyiapkan barang-barang modal. Artinya barang-barang yang digunakan untuk usaha bagi sebuah perusahaan. Gitu, ya. Nah, kalau yang pembiayaan konsumen ini menyiapkan barang-barang juga, tapi yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, barang-barang apa? Ya semua barang-barang yang memang biasa dikonsumsi, dipakai oleh semua kita sebagai konsumen. Nah, konsumen itu sebetulnya ada dua pengertian konsumen ya. Ada konsumen akhir dan ada konsumen antara. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu konsumen hanya ada, yaitu yang dimaksud dengan konsumen ialah konsumen akhir, yaitu pemakai. Ya. Nah, kalau konsumen antara itu pengolah, dari mulai barang mentah menjadi barang jadi, itu konsumen antara. Nah, yang dimaksud di sini pun bukan konsumen antara, tapi konsumen akhir. Ya, konsumen akhir sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, sebagai konsumen akhir artinya subjek itu ialah pemakai ya. Pemakai barang-barang kebutuhan. Entah itu tadi kata saya, entah itu karena butuh, entah itu karena ingin. Ya. Yang seperti itu tidak dibedakan di sini. Yang penting konsumen kepengen barang itu, entah motivasinya karena memang kebutuhan atau keinginan, kemudian dia ingin bayarnya itu tidak tunai, dia ingin bayar mengangsur dari suppliernya, kemudian supplier Anda minta dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen, minta dibayarkan secara tunai dulu kepada toko penjualnya.
Nah, yang berposisi sebagai toko penjual itu sih nggak problem ya, karena dia barangnya laku, diambil oleh kita, dia dapat pembayaran dari lembaga pembiayaan. Nah, sekarang yang jadi persoalan di dalam lembaga pembiayaan ini ialah resiko. Ya, resiko. Karena kalau ya seperti yang kemarin pembelian piutang itu ada pengalihan kreditur yang ada 2 jenisnya, kemarin sudah kita bahas. Apakah resiko akan ditanggung oleh lembaga pembiayaan anjak piutang atau akan ditanggung oleh klien. Nah, kalau ini krediturnya, penjualnya, suppliernya itu tidak terlibat langsung ya. Jadi kalau dia sudah melepas barang, kemudian nanti perusahaan konsumen akan membayar kepada dia. Ya, akan membayar kepada dia, baru nanti yang punya hubungan hukum ialah antara lembaga pembiayaan dengan si konsumennya. Gitu. Suppliernya udah lepas nih, udah dibayar, dia sudah tidak tahu menau gitu. Jadi dia berada di luar gitu ya. Kalau kemarin masih ada model yang krediturnya masih bisa dilibatkan untuk bertanggung jawab terhadap ketidaklancaran pembayaran. Oke. Saya screenshot materinya supaya saya tidak ngoceh-ngoceh tanpa arti. Jadi di sini pembiayaan konsumen bentar ya Mas, sebentar ya Dek. Maaf ya, ada ini notaris, ada kepentingan pengukuran tanah. Saya langsung kita mulai ya pengenalan lembaga pembiayaan yang tadi narasi umumnya sudah saya sampaikan ya, seperti itu gambarannya. Kalau kemarin objeknya piutang, ini objeknya barang. Kalau SGU itu barang, ini barang konsumen, SGU barang modal. Jadi artinya nanti akan ada perbedaan di subjeknya. Ya, yang menggunakan SGU itu adalah perusahaan yang membutuhkan barang-barang modal, sedangkan yang ada di LPK, Lembaga Pembiayaan Konsumen, ialah konsumen-konsumen yang membutuhkan barang-barang kebutuhan konsumen. Ya. Nah, karena itu kita akan lihat mulai dari pengertian, saya ulangi lagi, tadi gambaran umumnya, ini pengertiannya, bahwa pembiayaan konsumen ya, secara substansial, secara isinya, itu sama dengan kredit konsumen. Ya. Secara isinya itu sama dengan kredit konsumen. Ya, yang biasa diberikan oleh pihak bank. Ya, cuma tadi kita katakan, kita harus ketahui bahwa tidak semua orang juga berminat dengan mengambil kredit itu di bank. Apalagi kredit barang. Karena apa? Karena persyaratannya biasanya lebih ketat. Oleh karena itu, kondisi seperti itu bisa konsumen itu beralih kepada LPK atau Lembaga Pembiayaan Konsumen. Akan tetapi secara substansi, PK ini ya, pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumen yang diberikan oleh pihak bank. Ya. Sehingga PK itu merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang. Untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan ya, kalau di sini kebutuhan. Cuma secara kenyataannya ya memang tidak ditanya konsumennya ini butuh apa ingin, ya enggak ditanya juga gitu. Itu terserah saja motivasi konsumennya
karena butuh atau karena ingin gitu. Itu tidak dipersoalkan. Walaupun sesungguhnya ditujukan kepada pengadaan barang kebutuhan konsumen. Ya, jadi kebutuhan konsumen kan banyak ya, kayak kita tuh butuhnya apa saja banyak, mulai dari peralatan dapur, elektronik, kendaraan, bisa saja diambil atau diperoleh barang-barang itu melalui jalur PK ini, ya, pembiayaan konsumen. Saya kalau menggunakan singkatan-singkatan itu khawatir nanti sama dengan singkatan-singkatan yang lain ya. PK nanti bisa jadi peninjauan kembali. Ya, jadi karena istilah itu istilah di pembiayaan konsumen itu belum baku ya. Yang sudah baku itu PK dalam peradilan, itu peninjauan kembali, itu baku itu. Kalau kita ngomong PK artinya peninjauan kembali dalam prosedur hukum formal kita. Nah, akan diadakan barang-barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembiayaan angsuran, dengan sistem pembayaran angsuran, atau secara berkala oleh konsumen, namanya kredit. Kredit itu pinjam, tetapi mengembalikannya dengan cara bertahap. Ya, kalau jual beli dengan angsuran, mirip juga dengan kredit ini, pembelian barang-barang dengan cara sistem pembayaran yang tidak tunai. Gitu, ya. Nah, inilah lembaga pembiayaan konsumen. Jadi di dalam lembaga pembiayaan konsumen, subjeknya itu perusahaan pembiayaan. Sebagai krediturnya itu bukan karena peralihan. Kalau yang kayak kemarin itu karena peralihan ya, dia menjadi kreditur karena peralihan dari kreditur utamanya yaitu klien. Nah, di dalam lembaga pembiayaan konsumen itu perusahaan pembiayaan itu langsung menjadi kreditur dari konsumen yang posisinya sebagai debitur. Ya. Kemudian ada pihak lain yang nanti posisinya itu dia akan di luar ini. Di luar hubungan hukum pembiayaan konsumen itu yang disebut dengan pemasok atau supplier. Gampangannya tokonya ya, toko penyedia barang-barang konsumennya. Ya, tokonya. Itu ada toko yang khusus memang melakukan transaksi dengan model seperti ini. Itu ada. Ya, itu di Jalan Raden Intan ada itu. Kemudian objek daripada lembaga pembiayaan konsumen ialah barang bergerak keperluan hidup rumah tangga konsumen. Barang bergerak ya. Jadi tidak boleh kalau konsumen butuh barang tidak bergerak seperti rumah, itu tidak boleh atau tidak dibiayai atau tidak menjadi objek dari lembaga pembiayaan konsumen. Jadi objeknya ialah barang bergerak. Ya, objeknya barang bergerak, kebutuhan hidup rumah tangga konsumen. Apa saja ya, pokoknya barang yang namanya barang bergerak itu ialah kita sudah tahu ya konsepnya. Barang bergerak itu barang yang bisa dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, itu barang bergerak. Dalam konsep hukum perdata seperti itu. Jadi silahkan saja ditafsirkan. Jadi barangnya barang apa saja, di situ objeknya ialah barang bergerak. Kalau kita mau kasih contoh ya tadi, televisi, kulkas, kompor, itu ya, namanya kebutuhan rumah tangga, mesin cuci, ya, rumah tangga baru, rumahnya kosong, tapi itu dibutuhkan misalnya. Ya, asal Anda sudah menghitung penghasilan ya, jangan sampai nanti kalau punya gaji suami istri gajinya minus karena semua peralatan sudah ready di dalam rumah tangga itu, tapi semua itu dibeli dengan cara kredit. Akhirnya pusing mumet setiap awal bulan berantem nggak punya duit, pengantin baru pula. Nah ini juga belajar untuk hidup ya. Jadi pilihlah barang-barang itu yang memang sesuai kebutuhan.
Kalau kayak mesin cuci, ya nyuci 1-2 biji, belum bisa beli mesin cuci, ya dicuci saja gitu. Ya, latihan capek. Begitu ya. Tapi kita tidak bicara soal psikologis itu ya, tidak bicara soal bagaimana kita harus menata kehidupan. Yang kita bicarakan ini adalah ada sebuah alternatif untuk mengatasi kehidupan ekonomi kita, ekonomi rumah tangga, alternatif atau solusi untuk memenuhi kebutuhan barang-barang rumah tangga. Ini salah satunya ialah, ini salah satu ya, alternatif lainnya banyak. Nah, salah satunya ialah dengan cara lembaga pembiayaan, memanfaatkan lembaga pembiayaan konsumen. Ya. Jadi objeknya ialah barang bergerak, keperluan hidup rumah tangga konsumen. Lalu di situ unsurnya, saya katakan kemarin, setiap kita berbicara lembaga pembiayaan, maka setiap itu pula kita akan bicara soal kontrak atau perjanjian. Ya, di sini ada unsur perjanjian, yaitu persetujuan pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, serta adanya perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen. Jadi mau beli tapi melibatkan perusahaan pembiayaan karena nggak punya uang untuk membayar tunai. Tokonya juga tidak memberikan kredit langsung, tapi harus dibiayai oleh perusahaan lain. Ya, tokonya tidak ingin atau membolehkan untuk pembayaran secara bertahap, tapi menggunakan jasa pihak lain. Ya, ada juga toko yang membuka kredit, tapi dia tangani sendiri gitu ya, tidak melibatkan pihak lain. Nah, kalau melibatkan pihak lain, ya alternatifnya bisa menggunakan lembaga pembiayaan, bisa juga menggunakan pihak bank. Ya. Ada hubungan hukum, kalau ada perjanjian pasti ada hubungan hukum ya, karena perjanjian itu tidak mungkin akan terjadi sendirian satu pihak. Ya, hubungan hukum akan terjadi karena hubungan hukum itu bisa terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang. Nah, di sini kebetulan terjadinya karena perjanjian. Hubungan hukum dalam realnya, dalam kenyataannya, setiap hubungan hukum itu bisa dilihat dari kewajiban dan hak. Ya, kewajibannya apa, haknya apa. Nah, itulah di situ kita bicara hubungan hukum. Kewajiban perusahaan pembiayaannya apa, haknya apa. Kewajiban konsumen apa, haknya apa. Kewajiban pemasok atau supplier apa, haknya apa. Nah, itulah kita bicara hubungan hukum. Nah, yang seperti ini jangan nggak tahu ya. Saya nggak usah bertanya dulu. Nanti kalau saya bertanya nanti nggak tahu malah saya yang stres nggak lanjut jelasinnya. Kemudian ada aspek jaminan. Ya, ada aspek atau unsur jaminan di dalam pembiayaan konsumen. Nah, jaminan utama ialah kepercayaan kepada konsumen, sama seperti kredit bank. Jaminan utamanya sebetulnya bukan barang atau benda, tapi kepercayaan. Bahwa konsumen yang meminta dibiayai itu memiliki kesanggupan untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan konsumen. Walaupun pengembaliannya nanti akan dilakukan secara bertahap. Ya, itu jaminan utamanya ya. Jaminan utama adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan pastinya konsumen itu tidak bisa. Baru jaminan pokoknya ialah secara fidusia. Nah, kita tahu jaminan fidusia itu jaminan terhadap barang bergerak, tetapi barangnya masih dipegang oleh debitur. Beda dengan gadai ya. Kalau gadai jaminan bergerak, tapi barangnya diambil oleh yang meminjamkan. Dititipkan di pihak yang meminjamkan. Itu gadai. Kalau Anda pergi ke pegadaian, mau menggadaikan laptop karena sudah butuh uang, menggadaikan jam tangan, kebetulan punya jam tangan bagus karena butuh uang, benda-benda atau barang-barang bergerak yang akan Anda gadaikan untuk mendapatkan uang itu, pasti akan diminta oleh pihak yang memberi pinjaman, dalam hal ini pegadaian. Nah, kalau fidusia, barang-barang itu akan menjadi jaminan juga. Misalnya Anda membeli
kulkas harga 10 juta minta dibiayai oleh lembaga pembiayaan. Kulkasnya sudah digotong ke rumah. Ya. Sudah digotong ke rumah. Tapi kulkas itu tetap menjadi jaminan bagi pelunasan hutang. Nah, yang seperti itu namanya fidusia. Ya, namanya fidusia. Jaminannya dipegang oleh debitur. Jaminan benda bergeraknya dipegang oleh debitur. Dibiayai untuk membeli kendaraan bermotor misalnya. Nah, motornya kan mau kita pakai. Kalau nunggu lunas nanti mah, ya gimana gitu. Nah, bisa dipakai, bisa digunakan barang-barang yang dibiayai tadi, tapi itu menjadi jaminan pokok. Maksud jaminan pokok, kalau terjadi apa-apa terhadap hutang itu, maka barang itu akan diambil, akan disita oleh pemberi biaya. Nah, itu namanya jaminannya dilakukan secara fidusia. Beda dengan gadai tadi ya. Kalau gadai bendanya diambil oleh kreditur, disimpan kreditur. Kalau fidusia, bendanya yang akan menjadi jaminan itu dipegang oleh debitur, tetap berada di tangan debitur. Gitu. Itu menjadi jaminan pokok dan ada jaminan tambahan. Jaminan tambahan biasanya berupa promissory note seperti yang saya jelaskan kemarin. Yaitu selembar kertas yang namanya promissory note itu isinya ialah kesanggupan untuk melakukan pembayaran terhadap sejumlah uang yang tercantum di dalam surat itu. Itu promissory note. Atau kita kenal juga dengan istilah surat sanggup. Surat sanggup atau promissory note itu bukan surat pengakuan hutang, berbeda. Kalau surat pengakuan hutang itu istilahnya kita sebut dengan obligasi. Nah, jadi promissory note ini, surat berharga yang bernama promissory note ini akan menjadi jaminan tambahan. Fidusia takut-takut nanti barangnya yang udah digotong ke rumah itu dijual. Ya, namanya sudah di tangan dia. Dan kita tahu hukumnya menjual benda bergerak itu kita tidak perlu tanya. Karena kemarin, saya sudah jelaskan kemarin di hukum perdata tuh sama anak-anak peserta hukum perdata. Besiter adalah ekhenar. Penguasa benda-benda bergerak itu dalam tanda kutip dianggap sebagai pemiliknya. Nah kalau dia dianggap sebagai pemiliknya, dia mau jual ya terserah aja, nggak apa-apa gitu. Kalau nanti muncul sengketa ternyata benda itu ialah benda jaminan tadi, baru muncul sengketa. Ternyata benda itu adalah terikat atau diikat dengan jaminan fidusia, itu nanti akan timbul masalah di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, kalau jaminan utama kepercayaan, yes oke, percaya dengan adanya KTP, biasanya adanya struk gaji, ya dari bendahara di mana dia bekerja, itu bisa menjadi syarat ya. KTP, kemudian struk gaji, gajinya berapa, masih ada sisa apa enggak gaji ini untuk membayar hutang, itu bisa menjadi syarat. Ya. Nah, kalau kepercayaan ini belum muncul atau kurang kuat, maka tadi ada fidusia. Ada fidusia. Nah, kalau fidusia juga masih agak ragu-ragu, maka bisa saja perusahaan pembiayaan meminta jaminan tambahan yang namanya promissory note. Ya, saya minta tolong Anda menerbitkan promissory note lah. Surat kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi jaminannya, tapi itu sih, apakah ketiga-tiganya itu harus ada, Bu? Kalau yang ke-1, yang kedua itu pasti. Ya, kepercayaan itu pasti. Jaminan kepercayaan itu pasti. Karena itu tidak mungkin kalau perusahaan pembiayaannya tidak yakin, ya pastinya tidak diberi. Fidusia itu pasti. Langsung diikat dengan penjaminan dengan cara fidusia.
Yang tambahan ini yang bisa ya, bisa enggak, tergantung pada perusahaan pembiayaan. Apakah dia meminta jaminan ini? Gitu. Apakah dia meminta jaminan ini? Artinya boleh ya, boleh enggak gitu. Oke. Ini ya, ini unsur-unsur yang ada di dalam BK, ya, perusahaan pembiayaan konsumen. Oke, sampai sini bisa dipahami karena ini konsep dasarnya. Bisa dipahami? Jadi unsur-unsur yang ada di dalam pengertian PK, subjeknya tadi kita sudah tahu, ada perusahaan pembiayaan, ada konsumen sebagai debitur, kemudian ada penyedia barang atau toko sebagai supplier. Objeknya ialah semua barang bergerak, artinya bukan barang tidak bergerak ya. Kalau pembiayaan konsumen barang bergerak yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam tanda kutip barang bergerak, silakan dicari konsepnya dalam perdata. Apa sih barang bergerak? Kriterianya apa? Definisinya apa? Pengaturannya bagaimana? Kemudian ada aspek atau unsur perjanjian. Karena kita bicara tentang lembaga pembiayaan, pasti ini nanti ada hubungan hukum yang timbulnya karena perjanjian. Ya. Lalu kita juga bicara soal jaminan di dalam perjanjian yang menggunakan atau memanfaatkan lembaga pembiayaan konsumen. Karakteristiknya seperti apa? Nah, ini karakteristik ini yang nanti menjadi pembeda juga dengan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Sasarannya jelas yaitu konsumen. Nah, tadi kayak saya bilang, kalau SGU sasarannya jelas yaitu perusahaan yang membutuhkan barang modal. Kemudian objek pembiayaannya berupa barang konsumen. Nah, beda dengan SGU, beda dengan modal ventura. Modal ventura objeknya ialah penyertaan modal, SGU objeknya barang modal. Kemudian yang kemarin baru kita bicarakan itu anjak piutang, objeknya ialah piutang, bukan hutang ya, piutang. Nah, yang lembaga pembiayaan konsumen objeknya ialah barang bergerak yang dikonsumsi oleh konsumen. Ya. Lalu karakteristik lain dari lembaga pembiayaan konsumen ialah besarnya pembiayaan untuk setiap konsumen relatif kecil. Relatif kecil ya. Kalau untuk konsumen kelas bawah mungkin ya sudah menganggap mahal lah seperti itu. Cuma di rata-rata kalau pembiayaan konsumen ini relatif kecil lah ya. Sekedar kulkas, kompor, tadi mesin cuci, kipas angin. Nah, itu biayanya tidak terlalu besar lah. Ya. Kemudian risiko pembiayaan relatif aman. Relatif aman dibanding dengan pembiayaan lainnya. Kenapa relatif aman? Tadi ya. Karena dana tersebar pada banyak konsumen. Jadi nggak numpuk di satu konsumen, di satu orang, di satu perusahaan. Dan tadi ada pengikatan jaminan dengan cara fidusia. Kalau nggak bayar ya udah barangnya tinggal diambil saja, disita. Walaupun itu barang harganya sudah jelas tidak seperti ketika baru ya. Tapi paling tidak resiko untuk kemacetan dari angsurannya itu bisa diambil dari barang-barang yang tadi dibiayai dan diikat dengan jaminan fidusia. Gitu. Ya. Resikonya karena dia kecil-kecil tersebar kepada banyak konsumen, nggak numpuk di satu konsumen. Kemudian ciri khas lainnya ialah pembayaran kembali oleh konsumen secara berkala. Pembayaran kembali oleh konsumen secara berkala. Jadi tidak tunai. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan beberapa perbedaan
Pembiayaan konsumen dengan SGU. Bu, mohon maaf. Ya. Sepertinya PowerPoint-nya nggak bergerak, Bu. Masa sih? Iya, Bu. Udah nggak bergerak, masih? Iya, Bu, masih di judul. Apa iya? Kok di sininya bergerak? Masih di sini? Masih di sini? Masih di judul, Bu. Masih di judul, Bu. Iya, Bu. Kok bisa? Kok bisa sih? Ini pengertian ini nggak ada? Nggak muncul? Enggak, Bu. Nggak muncul? Mungkin harus ditutup dulu, Bu, baru Ditutup. Tadi itu sedang dibuka, salah buka tadi itu ya. Pokok bahasan 12. Ini tadi yang ini. Yang ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini. Terus sekarang saya geser ke bawah, kelihatan? Kelihatan nggak? Bergeser nggak? Bergeser? Iya. Ini saya geser lagi, bergeser. Ini saya geser ke yang judulnya unsur-unsur pembiayaan konsumen. Bisa dilihat? Bisa? Coba diwakili oleh satu yang jelas ngomongnya. Ininya mikrofonnya ya. Ini bisa dilihat judulnya unsur-unsur PK. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Saya nggak tahu tadi kenapa jadinya. Tadi karena saya buka sekaligus dua, langsung tutup buka yang lain mungkin ya. Nah ini tadi yang saya sudah sebut-sebut ada subjek. Subjeknya itu ada debitur, ada konsumen sebagai debiturnya. Dan objeknya berbeda dengan anjak piutang. Kemarin objeknya adalah piutang. SGU objeknya ialah barang modal. Kemudian ini terjadi karena perjanjian. Dan perjanjian itu akan menimbulkan hubungan hukum. Serta di dalam hubungan hukum atau kontrak pembiayaan konsumen ini ada yang namanya utamanya saya ulangkan itu selalu akan diikat barang yang dibiayai. Ya. Kemudian ada jaminan tambahan yang saya bilang tadi, ini bisa ya, bisa enggak, tergantung dari perusahaan pembiayaannya meminta atau tidak. Ya, meminta atau tidak si promissory note ini. Oke, kita lanjutkan karakteristik PK ini tadi yang sudah saya katakan juga. Sasaran pembiayaannya itu jelas yaitu konsumen. Siapa yang dibiayai? Konsumen. Siapa konsumen? Semua kita. Ya. Pengguna barang itu namanya konsumen. Konsumen akhir. Ya, kalau sebagai pengguna barang itu konsumen akhir. Ada istilah, nanti ada istilah konsumen antara. Tapi yang dimaksud di sini ialah konsumen akhir. Kemudian objek pembiayaannya berupa barang. Konsumsi konsumen. Tadi barangnya barang bergerak. Tanya apa saja Bu yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen ini? Barang-barang bergerak yang dibutuhkan oleh konsumen. Konsep barang bergerak bisa Anda lihat di dalam KUH Perdata. Besarnya pembiayaan untuk setiap konsumen relatif kecil, tadi saya sudah jelaskan. Karena yang dibiayai itu biasanya ya barang-barang yang tidak terlalu mahal. Kulkas, TV, mesin cuci, kipas angin, laptop. Nah, itu ya. Jadi relatif tidak ratusan juta dan resikonya akan menjadi kecil karena itu akan tersebar di beberapa konsumen. Konsumen satunya macet, yang lain ya masih banyak gitu ya. Dan itu ada jaminan fidusia yang bisa diambil ketika terjadi masalah terhadap angsurannya. Ya, kenapa enggak dari tadi lah ngomongnya bahwa ini enggak bergerak. Perbedaan PK dengan SGU ini sudah tadi bahwa pemilik barang adalah konsumen pada perjanjian pada lembaga pembiayaan konsumen. Kalau dalam SGU pemilik barangnya ialah lessor atau pihak yang memberikan pembiayaan barang modal. Ya. Jangka waktu pembiayaan biasanya tidak dikaitkan dengan umur ekonomis barang. Tapi kalau dalam SGU biasanya dikaitkan dengan umur ekonomis barang. Barang itu tahannya berapa tahun? 10 tahun misalnya, maka maksimal 10 tahun. 2 tahun
maksimal 2 tahun. Nah, dalam lembaga pembiayaan konsumen itu tidak terkait atau tidak dikaitkan dengan nilai ekonomis barangnya. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan secara praktis ya. Di dalam prakteknya, konsumen tidak harus memiliki NPWP. Kalau dalam SGU harus memiliki NPWP karena dia berupa perusahaan ya, gitu. Oke, kita pada pengaturan. Sekali lagi kembali bahwa semua hal yang terkait dengan lembaga pembiayaan kita merujuk kepada hukum perdata yang berisi atau yang memuat tentang perjanjian. Karena hubungan hukum yang muncul dari semua lembaga pembiayaan itu disebabkan karena perjanjian, bukan disebabkan karena undang-undang. Ya. Disebabkan karena undang-undang itu ada yang menurut hukum, ada yang melanggar hukum. Yang menurut hukum seperti kelahiran, kematian, perkawinan, nah, gitu-gitulah, ya. Itu nanti dibaca lagi. Saya trauma mau bertanya, takut nanti ditanya nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kembali bahwa pengaturan PK itu merujuk yang pertama ialah kepada hukum perdata. Karena apa? Karena bicara soal lembaga pembiayaan, kita bicara soal perjanjian. Bicara soal hubungan hukum yang timbul karena perjanjian. Ya. Kemudian ada selain KUH Perdata, ada beberapa undang-undang terkait dengan masalah-masalah perjanjian pinjam-meminjam atau pinjaman. Jadi ada perjanjian pinjam pakai, pasal sekian. Ada jual beli bersyarat, ada segi perdata di luar KUH Perdata, ada Undang-Undang Nomor 40 ini terkait dengan kalau yang melakukan transaksi itu ialah perusahaan. Walaupun tadi tidak disyaratkan konsumennya harus perusahaan. Ya, tapi kalau kebetulan konsumennya ialah perusahaan, ya maka kita akan merujuk kepada undang-undang yang mengatur tentang perusahaan. Sebagaimana lembaga pembiayaan lainnya juga ada terkait tentang hukum publiknya. Kemudian pentingnya lembaga pembiayaan konsumen. Ini mah kalau tadi udah saya jelaskan di awal ya. Lembaga pembiayaan konsumen itu merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh konsumen. Jadi pentingnya itu ialah karena konsumennya memiliki sumber dana yang terbatas. Tadi Ibu contohnya gitu ya. Manten baru, rumahnya pindah rumah, udah beli rumah juga kredit, angsuran, terus nggak ada isinya, uangnya juga masih belum banyak, maka bisa memanfaatkan jasa lembaga pembiayaan konsumen ini. Maka di latar belakangi pentingnya lembaga pembiayaan konsumen ini karena keterbatasan dana, ya, keterbatasan dana. Dari si konsumen yang apabila akan mengambil melalui cara-cara lain itu terkendala karena persyaratan. Misalnya mau ngambil kredit bank aja persyaratannya lebih panjang, ruwet, kadang-kadang tidak terpenuhi sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jadi itulah ya. Jadi pentingnya pembiayaan konsumen itu rata-rata ialah karena konsumen tidak memiliki dana yang banyak untuk menutupi kebutuhannya. Sehingga dia bisa memanfaatkan jasa lembaga konsumen. Oke, jaminan dalam lembaga pembiayaan tadi. Jaminan utamanya kepercayaan sama dengan kredit bank, jaminan pokoknya ialah barang yang dibiayai tadi. Kemudian jaminan tambahannya bisa saja diminta oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumennya berupa promissory note. Ya. Promissory note itu ialah tadi ya balik-balik lagi saya tekankan itu salah satu saja jenis surat berharga yang ada yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam KUH Perdata ada namanya disebut dengan pengaturan tentang surat sanggup. Dalam KUHD, bukan dalam KUH Perdata. Dalam KUHD. Nah, hubungan hukum yang terjadi dalam pembiayaan konsumen di sini ya,
Di sini 3 pihak ini. Bermulanya itu dari perjanjian jual beli ya, dengan bersyarat. Terakhir tinggal urusan bayar-bayarannya nih. Nah, urusan bayar-bayarannya si konsumen ini bisa memanfaatkan PPK. Ya, bisa kalau sudah oke dengan segala persyaratannya, apa yang diminta oleh PPK silakan dipenuhi, misalnya kayak KTP, tadi struk gaji yang membuktikan bahwa Anda masih punya penghasilan yang cukup. Nah, kalau PPK-nya sudah oke dengan personil semua, maka PPK ini nanti akan melakukan pembayaran kepada pihak supplier, ya tokonya. Berapa tadi harga TV? 5 juta. Ya udah PPK bayarlah 5 juta kepada supplier. Bayarlah 5 juta kepada supplier. Tinggal konsumen, pembayaran harga 5 juta itu mau dibayar dalam jumlah berapa dan berapa kali. Seperti itu. Nah, ini nanti ada di dalam perjanjian pembiayaan konsumen, ada di dalam PPK-nya. Ya, ada di dalam PPK. Nah, itu adalah hubungan hukum yang terjadi. Jadi ada hubungan hukum antara supplier dan konsumen, ada hubungan hukum antara PPK dengan konsumen. Sebetulnya antara PPK dengan supplier itu tidak ada hubungan hukum. PPK hanya merupakan pihak yang berdasarkan perjanjian pembayaran kepada supplier. Ya, dia tidak melakukan perjanjian apa-apa ini antara si PPK dengan. Setelah ini, maka perusahaan pembiayaan konsumen, ini singkatan dari perusahaan pembiayaan konsumen. Ini di bawahnya ada perjanjian pembiayaan konsumen, yang kalau disingkat bisa juga jadi PPK. Gitu. Ini kan membingungkan sebenarnya ya bagi yang membaca gambar. Nah, PPK atau perusahaan konsumen. Tadi dalam perjanjian itu kan sudah diatur nanti kewajiban konsumen apa, kewajiban PPK apa. Nah, salah satu kewajiban secara tunai kepada supplier. Melakukan pembayaran secara tunai. Melakukan pembayaran perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan supplier itu nggak ada perjanjian apa-apa untuk membayar kepada supplier. Ya, jadi kalau nanti Anda harus sudah tahu apa hubungan hukum atas dasar hubungan hukum antara PPK, kewajiban pihak PPK untuk melakukan pembayaran kepada supplier itu. Oke. Ya, jadi hubungan ini kita lihat narasi hubungan hukumnya dasar pembiayaan konsumen. PPK-nya berkala sampai lunas langsung dari konsumen. Dan konsumennya punya hak untuk menerima pembiayaan. Nah, ini tadi. Pembiayaan dibayarkan. Oke. Lalu sekarang kewajibannya. PPK kewajibannya ialah menyediakan dana kepada konsumen. Nah, ini saya bilang tadi bahwa ini timbul karena adanya perjanjian ini. Ya, jadi ini kewajiban PPK. Konsumen kewajibannya membayar kembali. Ya udah dibiayain, jangan ngabur loh, jangan kabur. Udah dibiayain, kamu semula kan ingin barang tapi nggak punya uang. Ini udah dibiayai. Sekarang kewajibanmu ialah membayar secara berkala. Berkalanya berapa kali, Bu? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Namanya juga perjanjian. Ya terserah mereka. Saya nggak bisa ngomong 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 10 kali. Dengan bermodalkan adanya ajas kebebasan berkontrak, maka itu bisa dibuat sesuai dengan perjanjian para pihak. Jadi hubungan hukum kontraktual antara PPK dan konsumen sejenis dengan perjanjian kredit pada perjanjian kredit bank. Kayak perjanjian kredit gitu loh. Cuma pihaknya bukan bank tapi perusahaan pembiayaan konsumen. Hubungan antara PPK dan pemasok. Nah, ini tadi yang saya bilang di sini. Mereka punya hubungan hukum atau bagaimana? Nah, ini kita lihat. Sesungguhnya antara PPK dan pemasok itu tidak ada hubungan kontraktual. Nggak ada janji-janji antara PPK dengan suppliernya, dengan pemasoknya. PPK melakukan pembayaran atas dasar kontrak dia dengan konsumen. Gitu. Oleh karena itu dikatakan bahwa PPK itu hanya pihak ketiga. PPK itu hanya dikatakan sebagai pihak ketiga yang disyaratkan
Artinya pembayaran atas barang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PPK. Jadi sesungguhnya yang mempunyai hubungan hukum ialah antara supplier dengan konsumen dan antara konsumen dengan PPK. PPK dengan supplier itu tidak punya hubungan hukum. Ya. Jadi antara PPK, sini saya balik lagi gambarnya, konsumen. Ini ya, ini yang masuk materi kita. Ada perjanjian kita. Lalu antara konsumen dengan supplier, nah, jual beli suppliernya kewajiban menerima pembayaran, tanah sendiri lakukan pembayaran harga barang. Oke, itu cerita dari lembaga pembiayaan konsumen. Nah, ini ada satu lagi materinya tentang pembiayaan konsumen, tapi sebetulnya sudah dirangkum di sini sih. Kenapa pula ini nggak mau hilang? Oke, ini ada di sini. Nah ya, ini juga tadi sudah saya bahas mengenai hubungan hukum dan mekanisme PPK. Ini sudah tadi. Ini narasinya. Kewajiban. Nah ini sudah ya. Nah ini dalam manfaat konsumen ini. Biasanya fotokopi KTP istri atau suami calon konsumen. Kalau udah kemarin saya juga ada bisnis sedikit tentang perumahan. Itu seperti itu. Ada calon konsumen, calon nasabah pengambil, debitur pengambil, mau ngambil perumahan, diminta kan persyaratannya fotokopi suami, fotokopi istri. Fotokopi istrinya nggak bisa disajikan, tetap banknya tuh nggak mau. Ya. Karena kalau sudah suami istri ya harus sepengetahuan. Suami tahu, istri tahu. Oleh karena itu fotokopi KTP itu biasanya diminta suami istri. Calon konsumen fotokopinya diminta. Sekarang apa-apa juga kita diminta tentang KK. Pas foto. Untuk memastikan siapa sebetulnya debitur ini. Daftar gaji. Nah, ya. Jika sebagai pegawai atau karyawan. Dan ini biasanya syarat nomor ini apa boleh Bu kalau bukan karyawan? Biasanya sih perusahaan lembaga pembiayaan juga sama seperti bank ya, mengutamakan yang ini. Konsumen yang memiliki daftar gaji karena dia adalah kepercayaan tadi ya, aspek kepercayaan tadi. Itu bisa didukung oleh ini. Kalau dia bukan karyawan atau dia pekerja lepas kan kita nggak janji ya bahwa dia punya jaminan penghasilan yang bisa membayar itu. Kalau harus punya NPWP, SIO, konsumennya ialah perusahaan. Bisa saja konsumennya ialah perusahaan ya. Perusahaan yang bergerak di bidang laundry misalnya. Tapi kalau perusahaan sebetulnya bisa menggunakan SGU. Jangan pembiayaan konsumen ya. Dia bisa meminta barang-barang modal dari lembaga pembiayaan. Kalau lembaga pembiayaan konsumen biasanya dimanfaatkan oleh konsumen-konsumen yang bersifat pribadi. Nah, mekanismenya ini permohonan pembiayaan diajukan oleh konsumen. Siapa yang udah berpengalaman nih menggunakan jasa lembaga pembiayaan? Mungkin mewakili orang tuanya, mungkin mewakili temannya, atau mewakili siapa gitu, atau sendiri butuh laptop lalu ngambil di lembaga pembiayaan konsumen. Nah ini alurnya seperti ini, ya. Walaupun ini tidak baku ya, karena ini perjanjian lepas, perjanjian bebas itu perjanjian yang muncul dalam masyarakat itu ya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Namun secara umum bahwa di dalam pemanfaatan lembaga pembiayaan ini ada permohonan pembiayaan, kemudian pengecekan, pemeriksaan lapangan. Kalau dia udah ngisi formulir, maka dia akan mengecek tentang itu. Naik kerudung di tangan pendek. Tambahannya jam kelas.
Siapa yang akan bicara? Saya persilakan. Yang mau ngobrol persilakan duluan. Saya tak berhenti dulu sebentar. Saya screenshot yang hadir dulu ya. Oke, ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan? Ya, mengenai mekanisme ini, karena ini merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek, maka mekanisme ini standar umumnya saja ya, tapi tidak mesti harus seperti ini. Cuma pada umumnya terjadi seperti ini. Jadi ada permohonan pembiayaan oleh konsumen, kemudian ada pengecekan lapangan oleh perusahaan pembiayaan untuk mengukur, untuk memastikan apa-apa yang disampaikan oleh konsumen, yang diisikan oleh konsumen di dalam formulir itu sudah benar atau enggak, itu biasanya dicek ulang. Kemudian pembuatan customer profile, yaitu identitas konsumen dan barang kebutuhan konsumen. Identitasnya apa, namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian agamanya apa, pekerjaannya apa, dan lain-lain. Kemudian pengajuan proposal oleh marketing departemen kepada kredit komite. Ini petugas-petugas di lembaga pembiayaan ya. Kemudian keputusan dari kredit komite, apakah konsumen itu mendapat kepercayaan untuk dibiayai kebutuhannya. Gitu. Pengikatan jaminan, ya, pengikatan jaminan. Kemudian pemesanan barang oleh PPK kepada supplier sesuai dengan barang yang diminta konsumennya. Kemudian pembayaran kepada supplier, kemudian penagihan atau pembayaran atau pelaksanaan penagihan pembayaran angsuran oleh konsumen, dan memonitor jaminan serta masa berlakunya asuransi. Kemudian pengambilan surat jaminan setelah konsumen melunasi, maka PPK akan mengembalikan jaminan. Apa tadi yang dibiayai, biasanya ada kwitansinya, ada notanya, ada surat keterangan dari barang-barang itu. Nah, itu diserahkan kepada konsumennya. Nah, saya rasa itu mengenai lembaga pembiayaan konsumen. Oke, bisa dipahami atau ada pertanyaan? Saya persilakan. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Permisi Bu, Ya. Perkenalkan, nama saya Lusman Kasmal dengan MPM. Mikrofonnya tidak baik. Mikrofonnya tidak baik. Coba dibagus dulu. Dengarnya nggak jelas nih. Sudah terdengar Bu? Halo. Iya sih, cuman masih. Anda semua mendengarnya baik nggak? Lumayan. Agak gereget-gereget gitu ya. Dicoba. Tes. Ya. Sebutkan MPM-nya. Perkenalkan, saya Lusman Kasmal dengan MPM 1912011280. Kalau saya pernah melihat sih dalam kredit itu, saya nggak pernahnya pakai bank gitu ya Bu ya. Jadi ada kayak klaim asuransi gitu kalau misalkan ada hilang. Nah, kalau lembaga pembiayaan ini berarti juga sama ya Bu ya, kayak kalau misalkan ada barang hilang itu apa dia kerjasama sama asuransi? Kalau kita lihat dari subjek hukumnya kan tidak ada asuransi ya Bu ya di situ bermainnya Bu, atau bagaimana ya Bu? Ya, karena kalau asuransi itu kan sudah perjanjian lain ya. Itu bisa ya, bisa tidak, karena itu tidak berada di lingkaran pembiayaan. Ya, jadi
tergantung kepada lembaga pembiayaan itu, akankah dia menggunakan jasa asuransi atau tidak. Kalau dia akan menggunakan jasa asuransi, maka nanti yang akan mengasuransikan ialah PPK atas dasar pembiayaannya tentu dari konsumen, seperti itu. Seperti pada di bank kan seperti itu. Nah, tergantung apakah dia akan menggunakan, kalau model zaman sekarang sih rata-rata pakai asuransi ya, gitu. Rata-rata pakai asuransi, cuma memang perusahaan asuransinya di sini nggak muncul karena dia bukan pihak. Ya, kita harus tahu fokus utama kita di dalam lembaga pembiayaan ini ialah hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan penggunanya, gitu ya, dengan penggunanya. Nah, kalau nanti sama seperti tadi dengan supplier saja sebetulnya PPK itu tidak punya hubungan hukum. Apalagi kalau misalnya dia akan menggunakan perusahaan asuransi. Ya, soal menggunakan perusahaan asuransi atau tidak itu tergantung kepada PPK-nya. Apakah dia biasa menggunakan mengasuransikan semua barang yang dia biayai atau tidak gitu. Nah, itu kan sebagian dari untuk mengatasi risiko. Nah, sebetulnya asuransi itu kan untuk menanggulangi kalau terjadi hal-hal misalnya terjadi kebakaran, kemudian kulkasnya meledak karena kebakaran, mesin cucinya hangus karena listrik dan lain-lain, itu ya tidak menutup kemungkinan pihak lembaga PPK-nya itu memang membutuhkan ada pihak lain yang menopang dari kemungkinan terjadinya risiko itu. Sama seperti tadi, makanya saya katakan gambaran umumnya pemanfaatan PPK sebagai lembaga pembiayaan konsumen ini mirip dengan perjanjian kredit. Ya, kalau Anda tanya tadi kok tidak muncul? Ya, dia bukan pihak. Di sini dia bukan pihak. Ya, kita sebagai orang hukum juga mesti tahu siapa pihak dalam perjanjian. Pihak dalam perjanjian ialah yang terikat. Yang terikat itu siapa? Orang-orang yang ada tanda tangannya di dalam kontrak itu. Gitu. Maka kalau di dalam kontrak LPK ini antara konsumen dengan supplier itu terikat dengan perjanjian jual beli. Nah, itu pihak. Di dalam jual belinya pihaknya dia. Dalam perjanjian atau kontrak pembiayaan konsumen, pihaknya ialah konsumen dengan lembaga pembiayaan. Kalau nanti ada asuransi, pihaknya ialah lembaga pembiayaan dengan pihak asuransi. Walaupun nanti yang ditanggung ialah barang yang sudah dibiayai dan yang digunakan oleh pihak ketiga dalam hal ini ialah konsumen. Jadi kenapa dia tidak muncul? Ya dia tidak terlibat langsung di dalam mekanisme lembaga pembiayaan konsumen ini. Kalaupun nanti ada, dia menjalin hubungannya itu ialah dengan perusahaan lembaga pembiayaan konsumen atau LPK-nya ini tadi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mohon maaf, Bu. Izin bertanya, Bu. Sebutkan namanya dengan lengkap, jelas dengan NPM-nya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Syahrizal dengan NPM 191201126. 11 berapa belakangnya? 11? 11126, Bu. 11126. Oke. Iya, betul, Bu. Izin bertanya, Bu, mohon maaf. Apakah model usaha e-commerce yang menyediakan fitur pay later atau bayar kemudian yang dilakukan dengan cara mencicil dalam hal melakukan pembelian produk pada aplikasinya termasuk pada lembaga pembiayaan konsumen atau tidak, ya? Terima kasih. Sebentar, pelan-pelan ya, karena ini kenapa saya nggak tahu make-nya. Yang saya tangkap ya, nggak tahu Anda yang lain menangkapnya begitu apa enggak gitu. Kalau saya bilang istilah orang Jawa tuh gerandet-gerandet ya, jadi Anda ngomongnya pelan-pelan supaya lebih jelas. Kemudian mikrofonnya coba, kalau saya ditangkap oleh Anda, baik nggak suaranya? Nah, coba Anda bicara pelan-pelan saja, mikrofonnya dipastikan baik, terdengar dengan jelas. Oke, baik. Apakah model usaha e-commerce yang menyediakan fitur pay later atau bayar kemudian yang dilakukan dengan cara mencicil dalam hal melakukan pembelian produk pada aplikasinya, atau mungkin kita familiar dengan Shopee Pay Later, itu termasuk pada lembaga pembiayaan konsumen atau tidak, ya, Bu? Nah, terima kasih. Sekarang begini, kalau kita mau melihat, mau mengidentifikasi apakah itu termasuk lembaga pembiayaan konsumen atau enggak, tadi ya, yang melakukan hubungan jual beli itu siapa dengan siapa?
Kalau ada perusahaan yang posisinya atau perannya melakukan pembayaran terhadap kewajiban pembayaran yang harusnya dilakukan oleh konsumen, dia lakukan, entah dengan melakukan dengan cara teknologi apa, tapi perannya seperti itu ya. Jadi kalau ada peran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan pembayaran, kan kalau kita melakukan jual beli seharusnya yang melakukan pembayaran kan debiturnya ya. Gitu ya. Dalam hal ini ialah pembeli kan gitu kan? Dalam hal ini ialah pembeli. Kalau yang melakukan pembayaran itu bukan pembeli langsung, tapi dilakukan oleh pihak lain, ya, menopang kewajiban pembayaran debitur ini tadi dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka kategori perusahaan itu bisa jadi kita katakan sebagai lembaga pembiayaan. Tapi kalau dia membolehkan debiturnya membayar secara angsuran, tidak ada pihak lain yang terkait untuk menopang pembayaran awalnya, maka di situ tidak ada lembaga pembiayaan. Ya, namanya aja lembaga pembiayaan. Maksudnya mengeluarkan pembiayaan yang seharusnya ditanggung oleh pihak lain, ini yang menanggung ialah perusahaan lembaga pembiayaan. Kebetulan ini adalah lembaga pembiayaan konsumen, maka lembaga pembiayaan ini membayar kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh konsumen. Karena tadi konsumennya itu tidak bisa bayar kontan, nggak punya uang, dana kurang, maka dia bisa menggunakan jasa lembaga pembiayaan. Nah, saya tidak tahu yang Anda maksud itu ialah apakah perusahaan ini e-commerce ini, ya, yang Anda maksud perusahaan e-commerce ini, dia melakukan sendiri dan membolehkan konsumen untuk membayar secara angsuran dengan model jual beli e-commerce ini tadi, atau dia memanfaatkan orang lain, dia e-commerce ini menerima pembayaran dari sebuah perusahaan lain dengan cara kontan, hanya nanti si ada pihak konsumennya ini membayar kepada perusahaan lain yang perusahaan lain ini pihak ketiga ini tadi yang kita sebut dengan lembaga pembiayaan. Cuma modelnya e-commerce karena sekarang lagi trennya kan seperti itu. Gitu. Nah, saya tidak tahu yang Anda maksud ini apakah penjual dengan sistem e-commerce ini hanya dia membolehkan konsumennya mengangsur atau dia melibatkan pihak ketiga? Gimana yang bertanya? Ya Bu, jadi kan kalau sistem dari Shopee Pay Later itu kita bisa membeli dari supplier Bu. Kemudian nanti untuk sistem pembayarannya itu bisa kita pilih melalui Shopee Pay Later atau melalui tunai Bu. Nah, ketika nanti kita memilihnya menggunakan Shopee Pay Later, maka kita akan melakukan pembayaran secara menyicil. Nah, untuk cicilannya itu bisa jangka waktunya bisa 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan. Ke Shopee, ke perusahaan yang membayar tadi? Iya Bu, ke suppliernya Bu. Nah, ke suppliernya atau ke perusahaan yang melakukan pembayaran kepada supplier? Ke perusahaan melakukan pembayarannya kepada supplier Bu. Kemudian konsumen melakukan pembayaran kepada? Konsumennya melakukan pembayarannya kepada perusahaan. Nah, ya itu namanya lembaga pembiayaan. Ya, sama nanti ada kartu kredit. Kartu kredit juga modelnya sama, mirip-mirip seperti itu. Nah, besok kita jelaskan tentang kartu kredit. Ya, jadi kalau ada orang yang berperan untuk melakukan pembayaran, menanggulangi pembayaran untuk kepentingan pihak lain, maka yang menanggulangi ini kita sebut dengan memberikan pembiayaan. Nah, kalau sudah begitu, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah perusahaan lembaga pembiayaan konsumen. Ya, kalau yang dibiayai konsumen ya, gitu. Paham? Terima kasih. Paham. Jadi kalau tokonya sendiri yang menerima dia pembayaran langsung dari konsumennya, ya itu nggak ada lembaga pembiayaan. Tapi kalau ada pihak lain yang masuk ke dalamnya untuk menanggulangi pembayaran, ya di situ masuklah yang namanya lembaga pembiayaan. Sama, itu besok kartu kredit juga seperti itu, mirip. Ya, mirip-mirip, beda-beda tipis. Cuman metodenya atau mekanismenya saja yang beda-beda sedikit gitu. Nanti dengan kartu kredit juga ini cuma beda-beda tipis ini, beda sedikit sekali gitu. Ya, dengan lembaga pembiayaan konsumen.
Kalaupun nggak mau dibilang sama, bedanya cuma dikit. Besok kita bicara ya tentang kartu kredit. Nanti kita akan lihat lagi model-model pembiayaan dengan kartu kredit. Yang kalau kartu kredit ini biasanya Anda mungkin juga punya udah kartu kredit. Ya. Jadi Anda sudah tahu sistemnya, ya sistemnya bagaimana itu kita menggunakan kartu kredit itu artinya kita menggunakan lembaga pembiayaan. Nah, kita nggak punya duit pada saat akan membayar, maka kita pakai kartu kredit. Oke, untuk kartu kredit kita besok saja ya. Ini sudah siang. Nanti yang mau sholat Jumat perlu siap-siap. Saya lanjut di besok pagi. Besok pagi maunya pukul 8, pukul 9. Pukul 8 aja ya, biar cepat ya. Atau 8.30 paling lambat ya. Biar tidak terlalu kesiangan. Panas. Sekarang ini lagi, suasananya lagi tidak enak. Oke, di screenshot dulu. Ketua kelas Putri di screenshot dulu. Sebelum kita out. Sudah? Halo, sudah belum? Putri mana Putri? Udah, Bu. Udah, kok nggak ada suara sih? Yaudah ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.